Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Faradila akan menemukan aplikasi kejaksaan. Yang pertama ini ada halaman splash screen. Kemudian akan muncul halaman intro. Dan ketika klik get start, maka akan muncul halaman login. Di sini jika belum punya akun, kita harus login terlebih dahulu. Register terlebih dahulu. Masukkan password, masukkan email, masukkan full name, phone number, kemudian KTP, alamat, dan role. Ini kita masukkan role customer. Kemudian klik sign up. Maka data registrasi berhasil, dan untuk mengeceknya kita akan login menggunakan akun yang dibikin tadi. Klik sign in dan berhasil. Sini ada menu home, menu profile, menu rating. Di sini juga tampil list-list datanya karena dia akun baru, dia belum punya data apapun. Di sini kita akan coba tes dengan data yang sudah ada listnya agar datanya dapat dihapus dan tidak perlu input 2 kali data. Di sini kita login sebagai customer dengan nama username-nya itu Jamal. Kemudian sign in, maka akan muncul halaman home-nya. Ada pengaduan pegawai, JMS, pengaduan tindak pidana korupsi, penyuluhan hukum, pengawasan aliran kepercayaan, dan posko pilkada. Di sini kita akan cobakan pertama pengaduan pegawai. Kemudian ini akan muncul list dari pengaduan pegawai. Kita klik tombol add pengaduan. Masukkan nomor HP, pilih file PDF-nya, kemudian masukkan judul laporan pengaduan, kemudian masukkan file KTP, kemudian kita klik save change. Maka di sini akan sudah muncul list yang tadi kita inputkan dengan default statusnya itu pending. Jika statusnya masih pending, maka datanya bisa diedit dan dihapus. Jika tidak, maka datanya tidak bisa diedit maupun dihapus. Di sini ketika kita klik di list ini, maka akan muncul detail dari laporan pengaduan dan KTP serta nama pelapor, tanggal pelaporan, dan judul dari laporannya. Kemudian kita kembalikan ketika kita coba edit data. Kita save, maka datanya berhasil berubah di sini. Setelah itu kita akan coba hapus datanya begini, maka datanya berhasil terhapus. Di sini juga bisa search data nantinya berdasarkan status. Kalau ini hanya ada data status approve, maka kita cari yang approve dan akan keluar approve. Jika kita cari data pending kan tidak ada, maka tidak ditemukan. Selanjutnya kita akan coba JMS. Ini adalah halaman list dari JMS. Kemudian kita tambahkan data JMS. Kita save, maka datanya berhasil ditambahkan. Di sini default statusnya juga pending. Kita edit. Kita save, maka datanya berubah. Di sini juga list yang tampil itu sesuai dengan list dari user yang login. Jadi yang list yang muncul ini hanya list data pengaduan yang dibuat oleh si user ini. Di sini kemudian kita juga bisa hapus data, maka datanya berhasil dihapus.
Selanjutnya untuk pengaduan tindak pidana, ini merupakan halaman dari pengaduan tindak pidana. Kemudian kita tambah data, nomor HP, file PDF, file KTP, laporannya, kemudian uraian singkat, kemudian save. Maka di sini datanya berhasil ditambahkan, klik detailnya, kemudian edit data, kemudian kita save, maka datanya berhasil diubah. Kemudian kita lanjut ke halaman penyuluhan hukum. Di sini list tampilan penyuluhan hukum, kita tambahkan data, save, maka datanya berhasil ditambahkan. Kita edit, kemudian kita save, maka datanya berhasil berubah, dan ketika di halaman detail juga sudah berubah. Selanjutnya kita ke halaman pengawasan aliran agama. Nah, di sini karena ada dua status, kita search datanya, misalnya pending, maka yang muncul hanya data yang pending, sedangkan yang approve tidak muncul. Kita tambahkan data baru, kita save, maka datanya berhasil ditambahkan. Ini halaman detail data, kemudian edit data, maka datanya berhasil diubah. Selanjutnya untuk posko pilkada, ini halaman list posko pilkada, tambah data, kita save, maka datanya berhasil ditambahkan. Ini halaman detailnya, kemudian kita edit data, kemudian kita save, maka datanya berhasil diubah. Selanjutnya ada halaman rating juga di sini. Jika customer ingin mengasih rating, misalnya kita kasih 4 dan ulasannya, kita klik tombol submit, maka ratingnya berhasil diinput. Selanjutnya itu ada kita logout, kita masuk ke halaman admin. Ini adalah halaman dari home dari admin. Di sini ketika diklik pengaduan pegawai, maka di sini admin hanya bisa merubah status dan melihat detailnya. Admin tidak bisa melakukan edit data ataupun hapus data. Kita contohkan, ini list pengaduan, ini list JMS, pidana, penyuluhan hukum. Kita coba di data yang sudah diinput tadi, kita akan coba approve. Nah, maka datanya sudah berhasil di approve.
Kemudian kita coba juga reject untuk data posko pilkada. Kemudian kita logout dan masuk kembali ke user customer. Di sini kita masuk ke penyuluhan hukum dan datanya ini sudah berubah menjadi approve dan tidak bisa lagi diedit maupun di-delete. Kita hanya bisa melihat detailnya saja. Kemudian untuk yang reject tadi, di sini datanya sudah berhasil juga berubah statusnya menjadi reject dan tombol edit dan hapus tidak muncul lagi. Selanjutnya itu kita coba edit profil dari customer ini. Ini adalah halaman profil dari customer. Ada nama, email, full name, telepon, KTP dan alamat. Di sini kita coba edit. Kemudian kita save, maka akan muncul pop-up bahwa akun ready untuk digunakan dan datanya juga sudah berubah. Kemudian ada menu tentang kami yang berisikan informasi mengenai Kejaksaan Sumatera Barat. Kemudian ada tombol logout di sini. Maka akan kembali ke halaman login. Demikian demo project aplikasi kejaksaan dari sisi user, customer, dan dari sisi admin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.